Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Wahyu 3 ayat yang pertama mulai. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini adalah firman kepada jemaat di Sardis. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa sepertinya di Sardis ini tidak ada kesalahan yang terlalu fatal. Ya. Bahkan kalau tidak diperhatikan sungguh-sungguh menurut penilaian Tuhan, maka jemaat di Sardis ini bisa dikatakan jemaat yang sempurna. Hanya di hadapan Tuhan saja jemaat di Sardis ini dikatakan jemaat yang hampir mati. Tetapi secara umum di hadapan manusia, jemaat di Sardis ini tidak ada yang salah. Dan bisa dikatakan ini gereja percontohan. Ya. Oleh karena itu kembali kita harus sungguh-sungguh berhati-hati bahwa penilaian yang benar itu hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Manusia bisa salah menilai karena Alkitab katakan manusia hanya melihat yang di luar saja, tetapi Tuhan memperhatikan hati. Ya. Mari kita lihat satu persatu ayat ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa Yesus berkata bahwa Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Kalau kita perhatikan bintang itu berbicara tentang pemimpin. Ya, tentang pemimpin gereja, tentang gembala. Dan kita lihat di sini bahwa Yesus berkata bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Hanya roh yang menghidup. Ya. Tanpa roh maka yang ada hanyalah kematian. Berarti di sini pekerjaan yang dikatakan
mati pekerjaan yang mati di sini. Karena pekerjaan itu tidak dipimpin oleh roh. Kata kuncinya ada dua di sini, roh Allah dan ketujuh bintang. Berarti sungguh-sungguh yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kekristenan kita dan pelayanan kita adalah ketaatan akan pimpinan roh dan ketaatan kepada pemimpin jemaat. Nah, gereja seperti seorang hamba Tuhan katakan, seandainya Roh Kudus diambil sekarang juga, ya, maka gereja tetap bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Berarti bahwa gereja kebanyakan sudah tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Beberapa kali pertemuan saya menekankan bahwa tidak cukup kita tertarik dan memperhatikan pendeta yang menyampaikan khotbah. Karena khotbah itu bisa berisi ya hanya sekedar suara, pengetahuan, tetapi kita sungguh-sungguh harus memperhatikan hamba Tuhan yang menyampaikan pewahyuan firman. Ya. Karena hanya pewahyuan yang akan menghidupkan kita. Dan hanya hamba Tuhan yang kedagingannya sudah mati dan yang dipimpin oleh roh yang akan bisa menyampaikan pewahyuan. Sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita mempunyai pengkhotbah yang hebat. Tetapi kembali, kalau kita mau belajar sedikit saja ya, membaca buku, maka Anda akan tahu juga bahwa kebanyakan khotbah-khotbah bahkan contoh-contoh mereka itu semuanya dari buku. Ya. Artinya itu bukan pewahyuan, itu jiplaan. Ya. Sehingga khotbah-khotbah yang seperti ini hanya akan menghibur, hanya akan memberikan kita pengetahuan, tetapi tidak akan menimbulkan iman di dalam diri kita. Di dalam diri yang mendengar. Nah, di sini pun kita lihat kepada jemaat di Sardis. Engkau dikatakan hidup, dikatakan. Berarti gereja ini bertumbuh. Gereja ini menjadi semakin besar. Mungkin kalau sekarang penuh dengan pujian penyembahan yang begitu meriah. Tetapi ingat selanjutnya di sini, padahal engkau mati. Padahal engkau mati. Beberapa penyanyi yang disebut penyembah, saya tahu dan itu sangat dikenal, sangat terkenal. Sebenarnya agak lucu kalau dikatakan mereka penyembah. Kenapa? Karena mereka juga hidupnya kawin cerai kawin lagi. Ya, kawin cerai kawin lagi. Ada yang lagi yang agak lembeng, agak kewanita-wanitaan padahal laki. Dan itu pun belum menikah. Loh, kenapa orang seperti ini disebut penyembah? Kalau kita mau jujur, kalau kita belajar firman Tuhan, akan aneh ketika kita menyebut seorang penyembah itu identik dengan penyanyi. Identik dengan pujian yang lambat. Sangat aneh. Kenapa? Karena ketika kita membaca Alkitab, perhatikan bahwa ketika Habil dan Kain itu menyembah Tuhan, mereka memberikan korban. Dan
persembahan yang diterima adalah persembahan karena hati yang taat. Lihat di sini. Kalau kita melihat Abraham dikatakan, kami akan menyembah Tuhan. Ya. Dan Abraham mempersembahkan Ishak di sana. Kalau kita memperhatikan khotbah tentang penyembahan, kebanyakan mereka akan mengambil dari firman tentang perempuan yang mempersembahkan minyak kepada Yesus. Ya. Nah, dari contoh-contoh ini kita lihat bahwa tidak ada nyanyian. Yang ada itu sesuatu yang diberikan, yang ada itu adalah keinginan untuk menyenangkan Tuhan, yang ada adalah ketaatan. Itu penyembahan. Nah, kita sekarang dibawa bahwa malam, kalau ada perhatikan, malam pujian penyembahan, selalu hanya masalah soal nyanyian. Ya. Ada sesuatu yang salah. Nyanyian bahkan tidak perlu. Saya mau tekankan, bahkan tidak perlu pengorbanan. Kita bahkan mencari penyanyi-penyanyi yang bisa menyanyikan nyanyian yang merdu, yang bikin kita senang. Kalau nyanyiannya tidak menyenangkan kita, tidak cocok, kita tidak pergi. Loh, apakah ini yang disebut penyembahan? Ya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di sini, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kenapa mati? Karena mereka menjalankan aktivitas mereka dengan kekuatan mereka sendiri, semau mereka sendiri, tidak pernah dipimpin oleh Roh. Tidak pernah bertanya Roh Kudus itu maunya kemana dan mau apa. Tidak pernah. Artinya para pelaku-pelaku ini tidak menyediakan banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk mendengar Tuhan, untuk mendapatkan pengarahan dari Tuhan. Mereka tidak melakukan itu. Atau hanya sedikit saja waktu yang digunakan. Padahal kalau memang pujian, penyembahan itu sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh, itu pasti pada akhirnya tujuannya untuk pemulihan jiwa atau memenangkan jiwa. Itu aja. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ingat kata kuncinya adalah ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Bahwa ketujuh roh Allah ini yang memimpin dan ketujuh bintang ini juga yang memimpin. Selama kita tidak bisa taat kepada Roh Kudus, selama kita tidak bisa taat kepada pemimpin gereja lokal, maka selamanya masing-masing individu itu tidak bisa disebut sebagai manusia rohani dan tidak bisa disebut sebagai penyembah-penyembah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kalau begini kan sangat mengerikan. Ingat loh ini, kalau di sini dikatakan engkau dikatakan hidup. Berarti siapa yang mengatakan? Orang-orang dong di sekelilingnya. Kemudian padahal engkau mati. Siapa yang mengatakan? Yesus. Nah di sini ada dua pendapat. Pendapat orang-orang manusia jasmani dan pendapat Tuhan Yesus. Tentunya kita sepakat bahwa perkataan Yesus yang benar. Tetapi apakah semuanya sadar akan kebenaran ini?
apakah sungguh-sungguh juga kita itu lebih menyetujui pendapat Yesus atau menyetujui pendapat umum? Ya. Loh, ini sungguh-sungguh harus diperhatikan. Kenapa? Karena pada akhirnya Yesus memperhadapkan, ingat loh, aku akan datang seperti pencuri, dikatakan. Berarti banyak orang akan tertipu atau tidak siap. Berpikir bahwa kita adalah gereja yang hidup, tetapi ternyata ketika masa pengangkatan Yesus datang untuk menjemput kita umatnya, kita tidak mengalami pengangkatan. Bahkan di sini di dalam ayat yang ketiga, aku akan datang seperti pencuri. Artinya bahwa kedatangan Yesus tidak diketahui. Itu akan datang tiba-tiba. Mengapa jemaat yang dikatakan hidup tetapi mati ini tidak mengetahui kedatangan Yesus dan tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus? Kenapa? Karena mereka jemaat yang mati. Karena mereka pada dasarnya tidak pernah dipimpin oleh Roh, tidak pernah hidup dalam ketaatan. Itu loh. Hanya sekedar jemaat. Dan sungguh ini memang kehidupan yang tidak mudah. Saya selalu katakan bahwa kekristenan itu gampang-gampang susah. Bisa dikatakan gampang kalau kita hanya sekedar percaya Yesus nanti pasti selamat. Ya. Tetapi ketika kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mengetahui bahwa ini agak ruwet juga. Apalagi untuk mengenal Kristus dalam segala kepenuhannya. Ya. Beberapa hari ini saya mempunyai pengalaman ini bahwa pisau-pisau istri saya di dapur itu tumpul semua. Ya, tumpul semua. Dan kemudian saya katakan saya mau asahkan. Diasah sampai beli batu asah tidak cocok, beli alat pengasah lain tidak cocok. Ya. Diasah, bukannya tambah tajam, tambah tumpul. Padahal kan hanya ngasah kan. Setelah saya pelajari di YouTube, oh ternyata derajatnya harus seperti ini. Kemudian habis dari batu ini, grade ini, pindah ke batu grade ini. Pindah lagi ke batu grade ini. Kemudian pindah ke kulit domba atau sapi dan sebagainya. Ternyata ruwet. Ketika kita lain salah sudutnya bukannya tambah tajam, malah kemudian tambah tumpul. Kemudian saya coba cari pisau lagi yang lebih. Ternyata pisau. Saya lihat, Vin, ini kan pisau kita hanya 20.000. Ternyata pisau ada yang 100.000, ada yang 300.000, ada yang 600.000, ada yang 6 juta. Makanya yang 6 juta itu tajam katanya. Kalau tidak percaya beli. Akhirnya saya beli pisau itu yang 300.000. Enak meski ke kertas. Seru dari atas langsung. Ya. Kalau yang 30.000, kertasnya tidak sobek. Ya. Jadi lihat di sini, perhatikan. Ini hanya masalah pisau dan menajamkan pisau. Ternyata kelihatannya, wah pasti tajam. Tambah tumpul. Ini kan kegiatan yang sederhana. Yang saya mau tekankan, apalagi mengenal Kristus dan bahkan dalam segala kepenuhannya. Apalagi belajar mendengar suara Roh Kudus dan tunduk mentaati suara Roh Kudus. Apalagi mentaati pemimpin yang notabene ya mungkin lebih bodoh daripada jemaat, yang mungkin lebih miskin daripada jemaat. Bukankah tidak mudah untuk mentaati orang yang seperti itu? Oleh karena itu saya katakan, kekristenan itu bisa dikatakan mudah, iya.
Kalau kita hanya sebatas percaya Yesus, mati pasti masuk surga. Kalau hanya sebatas itu. Tetapi untuk mengikuti pimpinan roh, untuk mengenal Kristus dalam segala kepenuhannya, tidak mudah. Tidak mudah. Anda harus baca Alkitab, Anda harus berdoa, Anda harus berpuasa, Anda harus berkumpul dengan orang yang benar, Anda harus membaca buku-buku. Dan bahkan nantinya pun membaca buku-buku, Anda bisa tahu ini salah, ini benar. Nah, bagaimana untuk bisa Anda terus mengenal Tuhan? Bukankah tidak mudah? Oleh karena itu, untuk mengerti Tuhan dan mengerti mana yang benar menurut Tuhan, itu butuh waktu proses belajar yang begitu lama. Tidak mudah. Sehingga kita kemudian lihat kembali, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Pendapat manusia kalau gereja terus bertambah banyak, gereja menjadi semakin kaya, gereja semakin meriah, gereja semakin banyak kegiatan, berarti gereja itu hidup. Padahal menurut Tuhan, apakah dipimpin roh atau tidak? Apakah ada Roh Kudus di dalam kegiatan itu atau tidak? Dan kalau mau jujur, sedikit loh masih gereja yang sungguh-sungguh bisa dikatakan gereja yang hidup. Kebanyakan gereja hanya liturginya aja yang membuat kita disebut gereja atau disebut Kristen. Tetapi sungguh-sungguhkah kita kenal, mendengar suara Tuhan, dan mau dipimpin oleh suara Tuhan itu. Ya. Dipimpin ke-7 bintang. Ini berbicara tentang pemimpin jemaat yang kelihatan aja. Kita mau tunduk kalau cocok. Kalau tidak cocok kita tidak mau tunduk. Ya kan? Itu dengan yang kelihatan aja. Apalagi kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itu akan membuat kita itu terus bertentangan. Ya. Misalnya, pendapat umum mengatakan bahwa kita harus rajin bekerja, tidak boleh bolos. Tetapi ada waktu-waktu tertentu Roh Kudus akan mengatakan hari ini jangan keluar. Kira-kira kita mau taat atau enggak? Nanti apa kata bos saya? Ingat yang saya katakan ini jangan jadi alasan bagi Anda untuk tidak masuk kerja. Ya. Tetapi yang saya mau katakan ada waktu-waktu di mana kita itu akan dipimpin oleh Roh Kudus tidak berjalan seperti biasanya. Apakah kita mau mentaatinya? Dan saya katakan mungkin ada kata pastilah mau. Saya katakan tidak mudah. Kita bisa memberi persembahan misalnya 20 ribu, 50 ribu. Ada kalanya Roh Kudus memimpin kita untuk memberi persembahan misalnya dari 20 ribu langsung ke 300 ribu. Walaupun tidak tiap kali ibadah. Tetapi untuk mentaati yang seperti itu tidak mudah. Tetapi yang disebut jemaat yang hidup, yang seperti ini loh, yang berani mentaati pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita bisa melihat, bisa menilai apakah kita ini sungguh-sungguh jemaat yang hidup atau jemaat yang mati. Banyak orang yang modelnya seperti orang Kristen, tetapi sungguh-sungguhkah dipimpin roh? Bahkan saya beberapa kali katakan, lu orang
pendoa, orang-orang yang mengaku pendoa di kota besar kan saya sering berkumpul dengan pendoa. Mereka ngaku pendoa. Saya pendoa Pak, saya mendoakan kota. Saya seminggu sekali ada di ruang doa kota di Surabaya misalnya. Ya. Tetapi kemudian ujung-ujungnya, Pak, doakanlah Pak, anak saya itu Pak terlibat narkoba. Pak, doakan suami saya. Loh, padahal kalau Anda perhatikan, saya pernah menyampaikan firman tentang doa Bapak kami. Ya. Bukankah di sana dikatakan berdoa secara pribadi untuk pribadi terlebih dahulu, baru kemudian di bawahnya ada contoh tentang kedatangan sahabat. Ya. Artinya bahwa sebelum kita mendoakan orang lain, kita sendiri harus sudah berdoa untuk diri kita sendiri dan mendapatkan jawaban-jawaban doa untuk diri kita sendiri. Baru layak atau pantas mendoakan orang lain. Ya. Jadi pendoa, mendoakan kota, mendoakan bangsa-bangsa. Tapi doa untuk makanan sehari-harinya saja, enggak dijawab Tuhan. Loh ini modelnya seperti apa pendoa seperti ini? Ya. Oleh karena itu sepertinya sibuk, tapi tidak ada hasil. Tetapi kalau Roh Kudus tidak seperti itu. Mungkin tidak terlalu banyak yang dikerjakannya. Tetapi sekali kita mentaati pimpinan Roh Kudus, dampaknya luar biasa. Itu perbedaannya. Ya. Oleh karena itu, pada akhirnya kita sungguh harus bertanya menurut penilaian Tuhan. Di sini kepada jemaat di Sardis, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Nah, sudah hampir mati, apa yang hampir mati? Manusia roh kita itu loh hampir mati lagi. Kenapa manusia roh kita hampir mati? Karena tidak diberi makanan yang sehat. Karena sumber kehidupan yaitu firman dan roh tidak pernah kita dapatkan lagi. Pak, tapi kan kami ke gereja. Iya, tetapi apakah itu firman atau sekedar khotbah? Firman atau sekedar khotbah. Kemudian apakah itu hanya sekedar suara atau roh kehidupan yang dialirkan? Kan itu beda sekali. Ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Bangun. Bangun, saya selalu katakan bangun manusia roh kita. Banyak berdoa, banyak berbahasa roh, banyak baca firman. Biarkan Roh Kudus bekerja, biarkan Roh Kudus memimpin. Bangun. Tapi kalau ke gereja saja sudah asal-asalan. Ya. Ini yang kelihatan oleh orang lain asal-asalan. Apalagi yang di rumah, yang tidak kelihatan sama orang. Apakah sungguh-sungguh kita menjalankan aktivitas rohani kita? Apakah kita sungguh-sungguh membangun secara pribadi manusia roh kita? Membangun iman kita. Bangun, di sini dikatakan. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak berdoa dalam bahasa roh, kalau kita tidak membaca firman, kalau kita tidak melakukan firman, maka dikatakan yang masih tinggal itu yang sudah hampir mati itu loh akan sungguh-sungguh mati. Ya. Kalau sudah mati yang kedua kalinya, saya tekankan tidak akan bisa dihidup lagi. Tidak akan bisa. Kalau masih hampir mati, masih ada harapan. Masih ada harapan.
Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab, ini loh, tanpa roh pimpinan roh, tanpa kita menjadi kuat terlebih dahulu di dalam roh, maka sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Terjemahan lain mengatakan, tidak ada satupun pekerjaanmu yang benar, yang dipandang benar oleh Bapakku. Bayangkan itu, kita sudah nyanyi, lompat-lompat, kita memberi persembahan, kita melakukan apa, kita mengadakan bakti sosial, segala macam. Dan dikatakan, semuanya tidak benar. Anda bisa bayangkan kecewanya. Dan terlebih lagi, bukan hanya bayangkan kecewanya. Semua pekerjaan yang tidak benar tidak pantas mendapatkan upah. Ya kan? Tidak pantas mendapatkan penghargaan. Ya. Dan ini sebab tidak satu pun. Loh, tidak satu pun. Berarti pekerjaannya banyak. Pekerjaan yang banyak ini mungkin memukau banyak orang. Tetapi tidak satu pun dikatakan yang sempurna, yang benar. Kan ngeri. Oleh karena itu saya selalu katakan, ingat loh, pekerjaan yang dinilai, yang ada upahnya itu adalah pekerjaan yang dipimpin oleh roh, yang keluar dari roh. Bukan hanya sekedar baik. Ketika saya menyampaikan ini, saya tahu ada beberapa jemaat yang rohnya itu bisa terasa kepada saya. Ya, Allah terlalu fanatik. Ya. Terlalu fanatik Pak Yusa ini. Tetapi Anda tahu bahwa hati kita, roh kita itu bisa terbaca. Ya, bisa terbaca. Banyak dari kita hanya puas dengan yang penting kan baik. Loh, kalau yang penting itu baik, tidak usah Kristen, Islam, Buddha, ya Konghucu, sudah tidak usah semuanya. Yang penting baik, iya kan? Mengapa masing-masing agama mengklaim bahwa hanya agamaku yang bisa memimpin masuk ke surga? Karena memang kita punya pandangan. Masing-masing punya pandangan. Itu tidak perlu dipertengkarkan. Tetapi ingat, iman harus dipertanggungkan pribadi lepas pribadi. Menurut iman Kristen bahwa sebelum engkau lahir baru, sebelum Roh Kudus berkuasa dan memimpin engkau, semuanya di hadapan Tuhan tidak ada yang benar. Ya. Nah, kalau sudah semuanya tidak ada yang benar tanpa roh kehidupan itu bekerja dalam hidup kita, berarti ini kan sudah parah. Ini orang Kristen loh. Dikatakan yang sudah hampir mati, semua pekerjaannya, karena di sini dikatakan tidak satu pun pekerjaan sempurna atau benar. Berarti ini kan sudah mulai seharusnya mengarahnya langkahnya ke depan. Ini berarti kita, ini sudah bukan hanya mundur, tapi ini sudah arahnya berbalik. Sebelum sampai ke titik awal tadi, awal keselamatan kita, jangan kembali ke itu lagi. Sebelum sampai, ayo balik lagi. Bangun kembali, kuatkan yang sudah hampir mati. Bukan kuatkan yang masih ada, bukan. Kuatkan yang sudah hampir mati itu loh. Dan ini akhir zaman loh. Saya percaya tahun ini banyak perubahan yang perubahan 180 derajat lah. Banyak perubahan itu yang akan terjadi. Oleh karena itu sungguh-sungguh ini waktunya kita mengandalkan Roh Kudus. Saya tadi sore ditelepon, Pak,
Kalau di perusahaan, di pabrik saya itu mesin-mesin gampang rusak. Kadang dalam mesin itu ada benda-benda. Kok bisa padahal tidak ada yang masukkan? Apa bisa setan yang membuat itu, Pak? Oh bisa, saya bilang. Berarti setannya kuat, berarti setannya berkuasa sungguh-sungguh di tempat itu. Kalau sampai menggerakkan benda-benda. Ya, kalau sampai menggerakkan benda-benda. Dan akhirnya Pak Yusak bisa mendoakan. Bisa, saya pikir di Surabaya. Ini di mana, Bu? Di Jakarta, Pak. Dan saya katakan, bisa, Pak. Ya bisa. Ya sudah, waktunya kapan, Pak? Saya belikan tiket dan saya sudah dapat tiketnya. Saya Senin ke Jakarta, Selasa pagi pulang. Hanya untuk doakan. Tetapi yang saya mau tekankan, ingat loh, ini orang Kristen. Ini punya pabrik. Kan seharusnya sudah baik. Tetap bisa rusak kok. Dan rusaknya aneh. Banyak benda-benda itu bisa masuk ke mesin-mesinnya itu loh. Ya. Sidang jemaat. Jangan menganggap semuanya aman baik-baik saja. Sungguh-sungguh kita semua harus dekat sama Tuhan. Ya, harus dekat sama Tuhan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kalau mau jujur, bukankah ini firman ini agak mengerikan? Kalau kita mau koreksi diri kita sendiri, ya kan? Berandai-andailah apa yang aku lakukan ini kira-kira sempurna, benar atau tidak di hadapan Tuhan. Ya. Ingat, ada dua penilaian dan kita harus sungguh-sungguh perhatikan bahwa yang terpenting adalah penilaian Tuhan. Bukan penilaian orang-orang di sekeliling kita. Ya. Bahkan ada kalanya ketika kita benar di hadapan Tuhan, belum tentu di hadapan orang-orang kita itu dipandang benar. Ya. Walaupun seringkali di hadapan Tuhan benar, nanti di hadapan manusia itu otomatis benar. Tetapi tidak selalu. Ya. Ayat yang ketiga. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Awalnya itu bagaimana kamu menerima keselamatan, ya. Kamu mendengar keselamatan, awal-awal ketika engkau diselamatkan itu bagaimana? Hati senang. Kemudian inginnya mendengar dan mentaati. Mendengar dan mentaati. Tetapi ketika sudah merasa tahu, sukanya apa? Berdebat. Sukanya bagaimana? Mentaati? Bukan. Sukanya ditaati sekarang. Nah, Yesus katakan di dalam kitab Wahyu ini, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ketika kita menerima pertama kali dan mendengar firman pertama kali, bukankah hati kita itu ingin mentaati? Hati yang taat. Hati yang mau dipimpin. Sekarang terbalik. Bahkan Roh Kudus mau memimpin, kita tidak mau. Pemimpin yang kelihatan mau memimpin, kita tidak mau. Sekarang kita yang mau memimpin. Kita yang punya ide-ide. Kalau dulu berdoa, ya Tuhan jadilah kehendakmu. Sekarang, diam Tuhan, kehendakku harus jadi. Bukankah ini yang terjadi? Anda lihat perbedaan ibadah-ibadah sekarang dengan masa para rasul.
Lihat perbedaannya. Ya. Adakah ibadah yang hanya berjalan 2 jam di zaman Kisah Para Rasul? Tidak ada. Sekarang dari 2 jam dikurangi 1,5 jam. Jarang loh ada gereja itu 2 jam sekarang. Bahkan kalau gereja-gereja yang besar jarang 1,5 jam. Nggak usah 2 jam. Kemudian diperpendek lagi 1 jam saja. Ya. Saya tidak tahu nanti kalau ada 1/2 jam saja. Ini luar biasa. Ya. Tetapi dasar hati manusia kemudian kita itu bisa membenarkan diri loh. Yang penting bukan waktunya tapi hatinya loh. Padahal untuk membenarkan, membuat posisi hati kita benar di hadapan Tuhan, kan butuh waktu kan? Misalnya apakah kita ketika berdoa langsung ketika kita tutup mata hadirat Tuhan langsung turun? Kan enggak kan? Yang punya kehidupan doa pribadi kadang butuh 1/2 jam untuk bergumul kan? Baru setelah itu hadirat Tuhan turun. Ya. Oleh karena itu, betapa pentingnya mengenal Tuhan. Sungguh. Dan mentaati Tuhan. Penting sekali. Karena kalau tidak, bayangkan ketika nanti. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga. Aku akan datang seperti pencuri dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kalau kita bandingkan dengan Matius coba Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Sampai ayat 23, lihat di sini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, perhatikan di sini, kan sebenarnya dari ayat-ayat ini dikatakan bahwa yang jadi masalah bukan karena mereka itu mengusir setan, ya. Bukan karena mereka itu menyembuhkan orang sakit. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka itu tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dikatakan. Ketika mereka tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Sama. Bagaimana caranya ini? Lihat, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kapan ini mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka menyembuhkan orang sakit? Bukankah ketika mereka menerima Tuhan Yesus, mereka dipimpin oleh Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka dipenuhi kuasa, kemudian mereka mulai bernubuat. Mulai menyembuhkan orang sakit. Mulai mengadakan mujizat. Kemudian nama mereka besar. Mereka mempunyai pengalaman dengan karunia-karunia roh. Dengan pelayanan. Dan karena mereka sudah merasa mampu. Mereka tak perlu Roh Kudus lagi. Ketika Roh Kudus berbicara, memimpin. Mereka katakan sebenarnya supaya gampang. Mereka katakan Tuhan kami sudah punya rencana. Ini loh yang kami akan lakukan. Ini loh yang gereja kami akan lakukan ini. Sekalipun Roh Kudus katakan jangan sekarang. Tuhan sudah semuanya sepakat. Ini yang mau dilakukan sekarang. Nah, ketika mereka tidak mentaati. Lihat, kenapa mereka tidak mentaati? Karena mereka sudah pengalaman. Dulu
awalnya mereka mentaati dan mereka membuat mujizat, melakukan kesembuhan, ya, mengusir setan. Setelah pengalaman demi pengalaman ini sering terjadi, mereka merasa mampu, mereka merasa hebat, mereka tidak perlu Roh Kudus lagi, mereka punya rencana sendiri, mereka tidak menanti-nantikan Tuhan lagi. Ini yang membuat mereka kemudian Yesus sampai dalam taraf katakan, aku tidak mengenal engkau. Kalau saya mau supaya kita jelaskan, supaya lebih jelas. Sekarang aku tidak kenal engkau. Dulu aku kerja sama dengan engkau. Sekarang kan kau kerja sendiri. Ya. Sebenarnya itu yang terjadi. Ingat, bukan karena mereka menyembuhkan orang sakit, bukan karena mereka bernubuat, bukan karena mereka mengusir setan, mereka ditolak oleh Tuhan. Bukan karena mereka secara bersamaan, ya, menyembuhkan orang sakit sekaligus menentang kehendak Bapa di surga. Bukan. Setelah mereka punya pengalaman yang hebat, mereka merasa mampu, mereka tidak perlu Tuhan, mereka berjalan dengan hikmat mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri, dengan keterampilan mereka sendiri. Dan itu yang menyebabkan mereka ditolak oleh Tuhan. Oleh karena itu di dalam kitab Wahyu, bangunlah apa yang sudah hampir mati itu. Minimal masih ngakui bahwa kita butuh Tuhan. Itu aja. Ya. Kembali kepada pembahasan kita, kitab Wahyu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Perhatikan bahwa pada akhirnya Tuhan menginginkan kekudusan. Kekudusan yang bagaimana? Kekudusan di mana kita mau dipimpin oleh Tuhan. Kekudusan di mana kita itu berjalan bersama Tuhan. Itu yang disebut kekudusan. Dipimpin oleh Roh, ya, dan berjalan bersama Roh, itu kekudusan. Bukan soal haram halal, haram halal, haram halal. Bukan itu kekudusan. Ya. Sampai kulkas harus halal. Itu kalau kulkasnya ada babinya, berarti kan tidak halal lagi. Ya kan? Berarti ingat loh, yang beli kulkas halal, Anda tidak boleh nyimpan babi di sana. Ya. Kambing harus. Kekudusan bukan itu. Boleh, tidak boleh. Boleh, tidak boleh. Haram, halal. Haram, halal. Bukan itu. Kekudusan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, itu yang disebut kekudusan. Bagaimana kita bisa berjalan dalam kekudusan yang dikehendaki Tuhan kalau kita sama sekali tidak punya persekutuan dengan Roh Kudus? Ya. Sidang jemaat, ini penting kita perhatikan. Ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Artinya bukankah kekudusan itu bukan hanya terjadi di surga kan nanti. Kan ini sama. Di bumi kita berjalan berpakaian putih, berjalan bersama dengan Yesus. Kemudian barang siapa menang, ini berbicara keadaan nanti di surga. Di kerajaan 1000 tahun di surga. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Artinya kekudusan yang sudah dimulai dengan keselamatan dipimpin oleh Roh Kudus selama di bumi. Ini akan berlanjut setelah pengangkatan di kerajaan 1000 tahun. Ini terus berlanjut. Bukan mulai dari awal lagi. Ya. Kalau di bumi ini kita tidak hidup dalam kekudusan dengan pakaian putih. Maka di kerajaan 1000 tahun seandainya kita masuk di kerajaan 1000 tahun. Anda tidak akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Anda termasuk orang yang diperintah di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ya.
Nah, saya tidak akan masuk lebih dalam di dalam kerajaan 1000 tahun dan nanti di surga kita akan berbicara di bumi ini. Ayat yang kelima, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Yang menang berarti ada yang kalah. Yang merasa mampu, merasa pandai, kemudian Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Hai pembuat kejahatan, atau lebih jelasnya, yang melakukan kehendaknya sendiri, tetapi tidak pernah mau mentaati aku. Ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti bisa dihapus dong nama kita. Iya. Tapi ini yang sudah kelewatan dihapus. Ya, yang sudah kelewatan artinya memang tidak pernah mau mentaati Tuhan. Ya. Kan kalau kita punya anak 1 kali, 2 kali tidak mentaati kan tidak mungkin langsung dicoret kan. Dari kartu keluarga kan. Tidak mungkin. Kecuali kalau sudah kelewatan itu nanti dicoret juga. Ya. Kelewatan. Nah, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau kita sudah hampir mati, ya secara rohani, hampir mati, cepat bangkit kembali. Kalau tidak, yang hampir mati akan menjadi mati dan nama kita yang awalnya tercatat menjadi dihapus. Ya. Dan tentunya ini kan prosesnya panjang kan untuk sampai dihapus. Prosesnya panjang loh untuk sampai kita tidak mentaati Roh Kudus. Karena awal-awalnya ketika kita lahir baru, kita rendah hati, mau mendengar, mau tunduk, mau taat. Kemudian semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah ketika sudah menjadi besar, ahli, terampil, fasih, baru di sana kita mulai berjalan dengan kekuatan sendiri, tidak mentaati Roh Kudus lagi. Terus sampai akhirnya hampir mati. Bersyukur Tuhan mengingatkan, bangunlah kembali apa yang hampir mati itu. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bahwa Roh Kudus ada bersama kita. Dia akan berkata-kata kepada kita. Dia akan mengajar kita. Dia akan memimpin kita. Dan kalau kita mau mentaatinya, maka kita sungguh-sungguh hidup. Bukan dikatakan hampir mati, bahkan mati. Tetapi kita hidup. Pekerjaan kita dipandang sempurna. Dipandang benar. Kenapa? Karena kehendak Bapa itu yang kita lakukan. Kehendak Bapa yang kita taati. Dan itu sungguh bernilai. Sidang jemaat, mari lebih sungguh-sungguh lagi. Apa yang kita sudah lakukan dahulu. Jangan kendor. Lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin firman Tuhan.